Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahilna. Di sini saya bersama dengan seorang narasumber, Bapak Gusti Faturrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Tujuan saya ke sini Bapak ingin melakukan wawancara tentang perencanaan pembangunan yang ada di daerah Kabupaten Balangan. Ya, Apakah Bapak bersedia menjadi narasumber saya? oke siap. Saya bersedia untuk menjadi narasumber adik ya. Sebelumnya Bapak, saya ingin meminta izin bahwa nantinya video ini akan saya tayangkan pada YouTube sebagai bahan penilaian. Ya, monggo silahkan untuk ditayangkan dan atau diupload di YouTube ya. Tidak ada masalah, saya perkenankan. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Mungkin bisa kita mulai Bapak. Oke, silahkan untuk pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana persepsi Bapak tentang perencanaan pembangunan yang ada di daerah Kabupaten Balangan ini yang sedang berlangsung? Oke, baik. Menurut saya perencanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Balangan yang sedang berlangsung yakni pada pembangunan infrastruktur termasuk pembangunan jalan ya, perbaikan jalan yang berlubang, kemudian juga pembuatan gorong-gorong yang ada di sisi kanan dan sisi kiri jalan. Yang saya lihat itu pada pelaksanaannya itu dimulai dari Kecamatan Batu Mandi, kemudian sampai ke Paringin Selatan. Jadi sekarang ini masih proses pembangunan gorong-gorong dan sebagian sudah hampir selesai. Tentunya yang di daerah Kecamatan Batu Mandi itu sudah selesai, tinggal yang di Kecamatan Paringin Selatan. Dan juga masih ada beberapa jembatan-jembatan yang rusak dan itu perlu juga perbaikan dan sudah berlangsung, sehingga jembatan-jembatan yang ada di Kabupaten Balangan ini yang sudah rusak itu sudah diperbaiki dan ditangani oleh pihak dari Kabupaten Balangan, tentunya di bagian pembangunan ini ya, di bagian PU ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk perencanaan pembangunan yang berjalan di Kabupaten Balangan ya. Oke Bapak, pertanyaan kedua. Oke, silakan. Apa harapan atau keinginan Bapak tentang wacana atau rencana pembangunan yang ada di daerah Kabupaten Balangan pada masa sekarang atau pada masa yang akan datang? Oke, harapan saya untuk rencana pembangunan yang ada di Kabupaten Balangan adalah yakni dibangunnya tempat-tempat ibadah ya kan, kemudian dibuka lagi tempat-tempat wisata yang sebelumnya sudah ada di setiap kecamatan. Ada beberapa tempat-tempat wisata yang memang perlu dibuka lagi sehingga akan meningkatkan wisatawan, menarik perhatian wisatawan yang ada di luar daerah Kabupaten Balangan, sehingga akan menjadi pemasukan juga untuk daerah Kabupaten Balangan, tentunya di bidang pariwisata ya. Kemudian juga membuka pelatihan untuk UMKM, baik itu mikro atau makro, kepada masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Balangan itu secara gratis, sehingga masyarakat ini akan diberikan modal ke skill atau kewirausahaan, sehingga mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat di wilayah lingkungan mereka tinggal ya. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya. Oke, silakan. Apa tantangan dari pembangunan pada masa sekarang ini, baik dari unsur masyarakat? Tantangan pembangunan yang ada di Kabupaten Balangan tentunya yang dari unsur masyarakat ya. Masyarakat di Kabupaten Balangan ini sebagian itu notabene bekerja sebagai petani ya, tentunya petani karet dan juga
sebagian juga bekerja di pertambangan. Jadi tantangan untuk kedepannya bagaimana masyarakat Balangan ditingkatkan lagi dari segi kewirausahaan dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan bagi pemuda-pemudi yang ada di desa-desa di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Balangan, sehingga mereka tidak selain mereka mengelola hasil pertanian atau warisan dari orang tua mereka, mereka juga memiliki keterampilan atau skill di bidang entrepreneur, pelatihan atau usaha-usaha lokal atau unsur-unsur lokal yang ada di daerah tersebut. Contohnya kita ambil contoh adalah yang ada di Kecamatan Batu Mandi, yaitu hasilnya yang bisa dijual adalah mandai batu mandi, itu bisa dijadikan keripik, kemudian macam-macam ya, keripik, kemudian ada sirup batu mandi, dan itu masih dikemas secara tradisional, jadi tidak dipromosikan dengan menggunakan online. Nah, tantangan kita ke depan adalah bagaimana kita untuk mengelola hasil bumi yang ada di Kabupaten Balangan ini dikemas secara tradisional, selain tradisional juga dikemas secara digital marketing, sehingga penjualan itu areanya itu tidak di Kabupaten Balangan tapi sampai ke penjuru Nusantara dengan menggunakan media internet misalkan, seperti itu. Dengan harapan sehingga Kabupaten Balangan itu dikenal oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Nah, itu merupakan tantangan kita yang sangat besar ya, sehingga banyak pemuda-pemuda yang belum mengerti bagaimana pemanfaatan teknologi informasi untuk mengembangkan bisnis baik di skala mikro maupun makro yang sudah berjalan. Contohnya di bidang perdagangan, karena masih sifatnya konvensional. Alangkah baiknya itu sekarang sudah beralih ke teknologi informasi ya, menggunakan internet. Jadi yang konvensional tetap berjalan, namun tidak ditinggalkan, tapi beralih ke dunia online. Jadi penjualan itu menggunakan marketplace. Kita bekerja sama dengan marketplace yang ada di Play Store misalkan. Kemudian ataukah kita membuat program atau membuat aplikasi marketplace sendiri untuk wilayah Balangan, sehingga dengan satu marketplace itu menghimpun semua aneka produk-produk yang akan dijual dari setiap daerah, dari setiap desa-desa, sehingga masuk dalam satu pintu marketplace yang ada di Kabupaten Balangan. Dan itu masih belum diperhatikan, belum direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Balangan, sehingga perlu dukungan juga dari masyarakat dan pemerintah Kabupaten Balangan. Seperti itu. Baik, Bapak, pertanyaan selanjutnya. Yang keempat ya. Iya. Oke. Apakah sumber biaya pembangunan pada daerah ini sudah cukup, dan bagaimana cara mengatasi kekurangan biayanya? Sumber biaya pembangunan yang ada di daerah Kabupaten Balangan ini sudah cukup ya, namun perlu ditingkatkan lagi ya. Walaupun dari segi sektor pertanian dan pertambangan sudah banyak menjadi income, pemasukan devisa untuk Kabupaten Balangan. Namun perlu juga kita
biaya yang hasil dari biaya pembangunan dari sektor pertanian dan pertambangan itu kita arahkan juga ke sektor pendidikan, kemudian pembangunan tempat-tempat ibadah. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang kekurangan ya, bagaimana cara mengatasi kekurangan biaya pembangunan. Nah, untuk mengatasinya itu dengan menambah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan kewirausahaan dan entrepreneurship kepada masyarakat Balangan secara gratis dan berkesinambungan, yakni pemerintah Kabupaten Balangan bekerjasama dengan dinas-dinas terkait, contohnya Dinas Tenaga Kerja, bagaimana mereka merekrut masyarakat, melatih dan merekrut masyarakat dibekali dengan keterampilan, apakah itu keterampilan menjahit, mesin, otomotif, tata boga, kemudian desain grafis yang berhubungan dengan TIK dan lain sebagainya, sehingga merupakan bekal bagi anak-anak kita untuk mengembangkan usaha di bidang mereka masing-masing, sehingga ekonomi yang ada di Kabupaten Balangan ini semakin meningkat, perputaran uang semakin cepat ya, sehingga akan menghasilkan pendapatan yang banyak untuk Kabupaten Balangan. Sekiranya itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan nomor 4 ya. Baik, Bapak, pertanyaan selanjutnya. Sektor apa yang patut dibanggakan dari hasil pembangunan? Ya, adapun sektor yang menurut saya ya sangat dibanggakan sekali adalah dari sektor pertanian. Nah, tentunya itu yang tidak luput dari pertanian, karena masyarakat di wilayah Kabupaten Balangan itu bekerja sebagai petani ya. Memang sudah dari dulu sampai sekarang. Kemudian dari sektor agama ya, religi, itu sudah pembangunan musola, kemudian masjid, itu sudah merata di setiap desa ya. Dan kegiatan rutin pengajian juga sudah nampak dan terlihat di masing-masing desa, sehingga masyarakat Balangan ini terkesan agamis dan menjadi pilar masyarakat yang beradab, berpendidikan, berakhlak mulia. Nah, itu sesuai dengan Pancasila ya, yaitu yang pertama yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dari segi pendidikan sudah sudah sangat baik ya, mulai dari TK ya, PAUD, TK, SD, SMP, SMA maupun SMA sudah semakin pesat, dan pembelajarannya pun di samping menggunakan pembelajaran secara daring, pendidik atau pengajar itu juga memanfaatkan teknologi informasi atau TIK untuk mengenalkan kepada siswa untuk lebih memahami pembelajaran secara online ya, selain menggunakan cara luring ya, yang tatap muka. Jadi anak-anak tidak terpaku pada kondisi yang sekarang ini ya, karena COVID-19. Jadi pembelajaran itu tidak putus hanya di rumah saja, penugasan tidak, tetapi ada hubungan timbal balik antara siswa dan murid melalui media, misalkan Zoom meeting, kemudian WhatsApp, Facebook dan lain sebagainya, yang bisa kita manfaatkan untuk mengontrol siswa dalam belajar. Kemudian di Kabupaten Balangan yang saya banggakan itu ada satu masjid yang terbesar di Kabupaten Balangan, yaitu Masjid Al-Akbar, yang merupakan sentral yang letaknya sangat strategis. Banyak pelancong dari kabupaten atau provinsi lain yang singgah atau mampir ke Kabupaten Balangan, sehingga mereka sangat merasa nyaman, merasa puas beribadah atau singgah atau mampir ke Masjid Al-Akbar yang ada di Kabupaten Balangan. Mungkin
itu pendapat saya tentang hasil pembangunan yang sudah yang dibanggakan ya untuk wilayah Balangan sendiri. Mungkin itu aja deh saya yang bisa saya jawab untuk pertanyaan yang nomor 5. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya, sangat bermanfaat sekali, sangat positif sekali. Semoga dengan jawaban Bapak dapat menambah wawasan nantinya bagi yang menonton tayangan ini. Amin amin ya Rabbal alamin. Oke, saya ucapkan mohon maaf kepada adik saya kalau misalnya dalam penyampaian materi atau isi dari yang saya sampaikan ini tidak ada kekurangan atau kesalahan. Semoga masyarakat bisa mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Mungkin itu tadi wawancara saya bersama dengan narasumber Bapak Gusti Faturrahman. Akhir kata, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.